Nama saya Cindy Kupitasari. Cindy artinya Dewi Bulan. Kupitasari diambil dari nama anak pertama dan anak kedua Sultan Hamengkubuwono ke-10, yaitu Gusti Raden Ayu Nurmalitasari dan Gusti Raden Ayu Nurma Gupita. Kala itu, yang membuatkan nama untuk saya adalah kakek saya. Kakek saya masih memegang erat budaya Jawa. Sejak kecil, saya sering diajak oleh kakek dan nenek saya untuk belajar tentang lagu-lagu Jawa, musik-musik Jawa, dan lain sebagainya. Kakek saya adalah seorang pemain alat musik gamelan yang bekerja sebagai karyawan di RRI Jogja. Kakek saya hanya bermain alat musik ketika ada acara di TVRI Jogja ataupun ada pagelaran-pagelaran di Jogja. Sedangkan nenek saya adalah seorang guru di sekolah dasar di Yogyakarta. Nenek saya senang menyanyi lagu-lagu Jawa. Maka setiap kali kakek dan nenek mengajak saya bermain, mereka selalu membagikan cerita dan pengalaman tentang musik dan lagu-lagu Jawa. Saya selalu senang ketika mereka mengajarkan lagu-lagu itu. Dimulai dari saya yang selalu menyanyikan lagu-lagu tersebut di waktu senggang, sampai dengan saya yang senang merekam suara saya ketika saya sedang menyanyikan lagu-lagu itu. Namun, tak hanya itu, kakek saya juga merupakan seorang pelukis. Kakek sering melukis di almari dan bidang-bidang tertentu yang luas. Selain kertas, kakek saya lebih senang menggambar dan menulis pesan-pesan atau cerita-cerita pendek di samping lukisannya. Kakek ingin menyampaikan mengenai cerita-cerita sederhana yang tak sempat ia sampaikan kepada saya. Dan sampai saat ini, apa yang diajarkan oleh kakek dan nenek selalu saya terapkan dan saya bawa untuk memberikan warna dalam hidup saya. Di usia 12 tahun, saya mengikuti sebuah pelatihan kepemimpinan dengan pembimbing dari Romo Serikat Yesus. Di sana, saya mendapat kesempatan untuk menjadi panitia. Dan dari sinilah saya dipertemukan dengan seorang redaksi dari media Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Melalui perjumpaan yang tanpa sekat, saya sangat senang, terutama ketika ia membagikan banyak cerita yang berharga kepada saya. Ia juga mengajak saya untuk menulis di media Katolik. Saat itu, saya mengingat kembali masa-masa saat kakek saya mengajari saya untuk mengekspresikan berbagai perasaan dalam gambar dan tulisan, tepatnya pada narasi dan ilustrasi. Kakek selalu meninggalkan tulisan-tulisan sederhana di bawah atau di samping lukisannya. Dan ini yang terpintas di pikiran saya kala itu. Tanpa berpikir panjang, saya langsung mengiyakan tawaran redaksi itu. Saat saya mulai menulis, saya terus membayangkan bagaimana kakek pernah mengajari saya. Setelah tulisan ini selesai, saya mengirimkan kepada redaksi itu dan hasilnya sangat mengejutkan. Redaksi itu langsung menjawabnya dan menyebutkan berbagai kesalahan yang ada dalam tulisan saya. Rasanya ada ribuan kesalahan yang ada dalam karya saya waktu itu. Namun, saya tetap ingin menulis. Saya mencari berbagai informasi tentang media Katolik di keuskupan lain. Rupanya, ada 2 majalah yang membuat saya tertarik. Saya mencoba untuk memahami bagaimana kriteria-kriteria penulisannya. Saya memberanikan diri untuk menulis di 2 majalah tersebut, dan hasilnya juga cukup mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya di dalam hidup saya. Naskah saya diterima oleh 2 majalah, yaitu majalah Chronum, dan yang kedua adalah majalah Berita Katedral Keuskupan Agung Semarang. Dari sini, saya mulai merefleksikan bahwa ternyata saya tidak mudah mengeluh meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan dan tawaran kenyamanan. Ada banyak orang di sekitar saya yang tidak setuju bila saya menulis, karena itu adalah bagian dari seni. Akan tetapi, dalam setiap proses saya, suka duka saya,
saya tidak pernah bercerita pada siapapun. Orang hanya dapat mendengar nama saya ketika naskah saya sudah diterima di majalah-majalah atau ketika nama saya ada di sebuah esai nasional. Menurut saya, sudah cukup untuk berbagai penolakan yang saya terima kala itu. Mulai dari yang mengatakan saya aneh, sampai dengan yang suka mengatakan bahwa saya suka membuang-buang waktu untuk menulis. Maka dapat saya katakan, orang dapat mengenal nama saya, tetapi tidak dengan cerita saya. Yang dimaksudkan di sini bukan tentang kisah hidup saya dari kecil hingga besar, tapi lebih kepada kisah jatuh bangunnya saya dalam mengembangkan bakat saya. Karena tidak semua orang bisa menerima cerita saya. Orang lain juga pernah berpendapat bahwa setiap orang di sekitar kita hanya bisa melihat hasil, tidak dengan ceritanya. Sebab yang bertanggung jawab dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Perasaan dan pikiran yang ada kala itu adalah sedih dan gelisah. Saya selalu bertanya, mengapa saya selalu dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, antara saya maju atau tidak memikirkan bagaimana orang mengatai saya, atau juga bagaimana saya mundur dengan alasan kenyamanan. Rasanya nyaman sekali bila saya menyudahi proses ini. Namun, saya merasa bahwa itu adalah pikiran yang tidak tepat. Saya tidak akan mendapat banyak pengalaman berharga bila saya menyudahinya. Padahal, untuk menjadi orang terpilih, saya harus menjadi layak. Maka saya kembali bertanya di dalam diri saya, kalau hanya ingin menyerah, lalu apa alasan saya memulainya? Rupanya pertanyaan ini mampu membuat saya yakin untuk maju, melanjutkan proses saya. Menurut saya, pengalaman ini ingin mengungkapkan bahwa sebenarnya saya adalah pribadi yang tangguh. Saya bisa menutup telinga saya dari berbagai hinaan sejenak untuk melangkah maju. Maka ketika saya dihadapkan pada rintangan atau tantangan-tantangan, saya tidak boleh menyerah gitu saja. Sebab saya sudah membangun langkah ini sejak lama. Dari pengalaman ini, saya berefleksi bahwa ada hal-hal yang rupanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup saya, yaitu tentang nilai ketangguhan dan berorientasi atau berwawasan pada masa depan. Menurut saya sudah melakukan beberapa langkah untuk mencapai nilai dan tujuan tersebut. Saya berharap seiring berjalannya waktu, saya semakin tangguh dan tidak mudah menyerah. Komitmen yang saya lakukan berdasarkan proses ini adalah, yang pertama, saya akan terus melangkah maju meskipun harus dihadapkan dengan berbagai rintangan yang sulit untuk dilalui. Yang kedua, saya akan menjadi pribadi yang terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Yang ketiga, saya akan peduli dengan lingkungan sekitar saya, terutama bila ada orang lain yang ingin bekerja sama dalam bidang yang saya tekuni. Figur yang bisa menjadi cermin bagi diri saya adalah Romo Heinrich Angga Indraswara SY. Kemampuan yang menonjol dari figur ini adalah di bidang menulis atau jurnalistik. Romo Angga dahulu adalah salah satu dosen di program studi ekonomi Universitas Sanata Dharma. Saya mengenal Romo Angga ketika saya sudah menjadi anggota di sebuah komunitas dalam sebuah pelatihan kepemimpinan. Kala itu, saya sering mengikuti acara-acara di Yogyakarta. Saat saya SMA, saya juga berpartisipasi dalam lomba menulis karya ilmiah di Universitas Sanata Dharma. Dan saya mengikutinya setiap tahun. Dalam perlombaan ini, yang menjadi juri adalah Romo Angga Indraswara. Ketika saya dihadapkan pada berbagai pertanyaan, disitulah Romo Angga ingin menunjukkan bahwa ternyata banyak peran atau campur tangan Tuhan di dalam proses menulis ini. Tanpa Tuhan,
semua tidak akan berjalan dengan baik. Romo Angga juga pernah mengatakan bahwa dalam hidup ini kita harus bersandar kepada Tuhan. Relax, God's in charge. Begitulah pesan Romo Angga waktu itu. Dari Romo Angga, saya bisa bercermin, melihat bagaimana gambaran diri yang saya inginkan. Dari kisah perjalanan Romo Angga yang saya baca di berbagai majalah dan media sosial, saya melihat bahwa ada banyak sekali kesulitan yang ia hadapi. Saya menyadari bila saya ada di posisi beliau, mungkin saya bisa saja menyerah. Namun begitu, saya begitu termotivasi ketika melihat tulisan-tulisannya di majalah. Saya juga terinspirasi ketika Romo Angga mencium kedua kaki orang tuanya dalam tahbisan imaman di gereja Santo Antonius Kota Baru. Bagi saya, ini adalah puncak ceritanya. Saya menilai bahwa dalam setiap karyanya ada terang Tuhan dan peran yang besar dari kedua orang tua. Yang dilakukan Romo Angga dalam menghadapi kelemahannya adalah berefleksi dan berdoa. Dan ini yang menjadi sumber inspirasi bagi saya, bahwa ternyata bila kita dihadapkan pada berbagai rintangan dan kita sedang dalam keadaan lemah, yang pertama kali harus kita datangi adalah Tuhan, bukan sosial media atau orang-orang terdekat seperti teman ataupun orang yang kita sukai. Makna yang dapat saya ambil dari sosok figur ini adalah berkaryalah dalam Tuhan dan berkaryalah untuk sesama. Tokoh yang paling saya idolakan di sini adalah Romo Heinrich Angga Indraswara. Inspirasi yang dapat saya dapatkan adalah tentang bagaimana melibatkan Tuhan dalam setiap karya sehingga hasilnya lebih dijiwai dan bermakna bagi kehidupan selanjutnya. Berkarya dalam Tuhan dan berkarya bagi sesama adalah sesuatu yang menenangkan jiwa. Maka saya akan menjadi lebih tenang ketika dihadapkan pada berbagai tantangan. Tokoh yang paling mempengaruhi hidup saya saat ini adalah Bapak Agustinus Pri Adiartanto dan Bapak Apridamanya Sigita Krisandi. Inspirasi yang saya dapatkan adalah tentang bagaimana kriteria-kriteria dalam menulis dengan bahasa yang baik dan efektif sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Pak Pri dan Pak Damai tidak hanya berbagi ilmu mengenai menulis saja, tetapi juga berbagi pengalaman ketika menulis, yaitu tentang bagaimana suka dan duka dalam dunia jurnalistik. 4 tahun yang akan datang, saya ingin menjadi mahasiswi yang berprestasi dalam bidang akademik dan di bidang kesenian. Di bidang akademik, harapannya saya bisa memperoleh nilai baik pada semua mata kuliah dan saya bisa mengembangkan bakat saya pada bidang jurnalistik. Dalam bidang sosial, saya ingin memiliki relasi yang baik dengan semua orang tanpa terkecuali. Saya ingin memiliki banyak teman. Saya ingin bermain dengan orang sukses agar saya bisa belajar untuk menjadi orang yang sukses. Dan saya ingin bermain dengan orang yang gagal agar saya bisa belajar dari kegagalan untuk menjadi orang sukses. Ideal kemampuan psikologi spiritual 4 tahun yang akan datang adalah saya ingin dapat selalu melibatkan Tuhan dalam hidup saya. Dan ini sudah mulai saya jalani sejak di semester 1 ini. Saya sudah mencoba untuk bergabung dalam Dominikan Awam Capture Surabaya. Saya berharap rasa cinta pada Tuhan dan Bunda Maria ini akan terus tumbuh subur hingga 4 tahun yang akan datang, sehingga saya dapat melihat sesama sebagai bagian dari keluarga dan saya dapat menerima berbagai perbedaan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.